Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan AB Chess History. Di video kali ini kita akan membahas partai catur problem 3 langkah Raja Hitam mati. Kali ini problem ini sudah menjadi PR di video sebelumnya. Mari kita simak bagaimana caranya putih bisa melangkahkan 3 langkah dan hitam mati ya. Kali ini hitam ditemani oleh 2 gajah, yaitu gajah gelap dan gajah terang sesuai keinginan atau request dari kawan-kawan kita semuanya. Dan putih memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 perwira tanpa pion ya. Nanti akan kita berikan PR untuk kita pecahkan di video selanjutnya dengan tetap 2 gajah ya. Benar jawaban dari putih yaitu kuda ke C4. Bongkar langsung kuncinya pokoknya. Nah, langkah pertama dari hitam jawabannya akan kita kupas satu persatu. Jawaban dari hitam tidak ada yang terskip ya. Sehingga langkahnya semua dilangkahkan oleh hitam dan mati semua. Oke. Gajah ke B5. Jawabannya apa? Yaitu menteri makan gajah. Cek. Sacrifice queen ya, pengorbanan menteri dimakan oleh raja. Dan terakhir sekak dengan benteng ke G8. Mati ya, nggak bisa menutup. Oke. Naik ada benteng. Langkah pertama, ulang lagi. Kuda ke C4 dimakan oleh gajah, jawabannya. Dan sama menteri makan gajah, cek. Pengorbanan menteri dimakan oleh raja dan sekak dengan benteng ke G8. Dimakan nggak bisa, double cek ya. Double cek, checkmate. Oke, mati ya. Lanjut, langkah pertama dari putih, kuda ke C4. Sekarang gajahnya bergerak ke sini udah mati ya. B5 ke C4 udah mati, sekarang ke C8. Tebak kawan-kawan, apa jawabannya? Udah sekak ke B6. Langsung 2 langkah raja hitam mati. Ini kesalahan jawaban dari hitam ya, sehingga 2 langkah mati. Naik ada benteng ya. Lanjut, kuda ke C4. Terakhir jawaban dari hitam yaitu gajah ke B7. Apa jawaban dari putih? Ayo silakan kawan-kawan tebak yang berbeda, yaitu benteng ke G5. Nah, ini gajahnya bergerak kembali lagi, checkmate. Bergerak sini, checkmate. Bergerak ke sini, checkmate. Gajah bergerak ke sini, checkmate. Gajah bergerak ke sini, checkmate. Gajah bergerak makan kuda, checkmate juga. Kalau gajah hitam nggak bisa jalan ya, karena ada pin dari menteri. Sehingga semua jawaban dari gajah ini mati. Sekarang jawaban terakhir dari hitam, raja yang bergerak ke A7. Dan langkah terakhir ditebak kawan-kawan, bisa lah ya, yaitu benteng ke A5. Ke B6 ada kuda ini ya. Terus kembali lagi nggak bisa. Tutup ada pin dari benteng gajahnya ini. Sehingga 3 langkah raja hitam mati. Mati semua ya. Nah ini. Pengorbanan menteri dan checkmate. Ini dimakan nggak bisa karena ada double check. Langkah jawaban yang terbaik dari hitam saat kuda bergerak ke sini yaitu gajahnya ke B6, B7 ya. Itu terbaik dari hitam ya. Sehingga kita bingung nih nyari langkah keduanya. Ini. Nah, baru checkmate. Gitu ya. Cari jawaban yang lain ataupun seperti kemarin yang video kemarin itu bisa dengan 2 kunci. Kalau ini cukup dengan 1 kunci dan pernah dipasang di pasar malam ya. Sehingga bandarnya menang banyak nih di sini nih. Oke, nanti kita akan buka problem untuk mengasah otak kita dalam permainan catur.
gunanya untuk agar kita lebih lincah lagi berpikir, sehingga punya pemikiran yang sip ya untuk babak tengahnya. Saat kita dalam keadaan kalah bisa ya lumayan bisa mengimbangi sehingga remis minimal itu ya gitu. Kalau ini remis putih kalah ya. Mari kita buka problemnya. Kali ini problemnya dengan 2 gajah ya ditemani ya ini. Nah, putihnya memiliki banyak betul. Kita hitung dulu berapakah jumlah perwira dari putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 perwira. Pionnya 1, 2, 3, 4 ya. Kudanya 1, 2, 3. Cek dulu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, salah lagi kita ulangi lagi ya. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Terus gajahnya ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Betul. Bentengnya 1, 2, 3, 4, 5. Menterinya 1 ya. Nah, mari kita simak dulu bagaimana ini langkahnya ke depannya pionnya ini. Nah, ini bergerak misalnya, terus cek, dimakan, dan ceknya mana lagi? Cek, bergerak, masih bisa jalan. Itu kalau pion bergerak ya. Misalnya begini nih, benteng makan, remis. Remis berarti putih kalah ya. Remisnya hitam nggak bisa berjalan, raja nggak bisa berjalan ya. Sehingga kalau berjalan mati itu remis. Remis putih kalah. Hati-hati dengan remisnya ya. Nah, contoh misalnya kalau kita lakukan kuda ini. Nah, dimakan, sekak, tutup, terus sekak lagi, nggak bisa ya. Dimakan lagi dong. Sekak, 4 langkah ya, tidak mati. Misal lagi, kalau misalnya menterinya bergerak atau bentengnya bergerak ke sini, nah, menterinya sini, ancamannya bagus ya. Ini kalau ke sini, ataupun dimakan, mati ya, gitu. Maka pas menterinya ke sini, jawabnya kemana? Sini aja. Sekak, tutup, sekak lagi, 4 langkah, belum mati. Begitu ya, kira-kira cara pemecahannya. Kalau mati diulangi lagi, sehingga nantinya bisa memecahkan problemnya. Nah, nggak mati ya gitu. Silakan nanti kalau udah dipecahkan di komen ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.